TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, salah satu penyebab munculnya rasa sakit di gigi, yakni terjadi masalah di gigi bungsu. Sebenarnya apa fungsi dari gigi bungsu dan permasalahan apa saja yang bisa ditimbulkan dari gigi bungsu ini? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Dr. Gigi Muhammad Ghazali SPBMMK selaku praktisi kesehatan dari Primaya Hospital Hertasting. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Walaupun cuaca cukup mengganggu aktivitas, tapi pada umumnya baik. Pada umumnya baik ya, Dok. Ya. Baik. Nah, Dok, kondisinya baik. Hari ini kita akan membahas banyak, Dok, mengenai gigi bungsu. Siap. Nah, mungkin buat para pemirsa yang menyaksikan, yang belum paham, Ya. sebenarnya gigi bungsu itu apa, Dok? Dan seperti apa fungsinya sebenarnya, Dok? Silahkan. Ya, baik. Pemirsa Kompas TV yang pagi ini berbahagia ya. Jadi sekedar informasi bahwa memang setiap orang itu pasti mempunyai gigi yang bungsu. Gigi bungsu ini maksudnya bungsu terakhir tumbuh dalam struktur rahang kita. Itu disebutkan bungsu karena dia yang paling terakhir tumbuh. Jadi kalau gigi sampai geraham kedua itu tumbuh usia 15, 16, 17 itu, dia biasanya di atas dari itu dia keluarnya. Karena dengan berbagai macam ini ya, apakah dia tidak keluar pada waktunya karena tertahan atau memang dia posisi di bawahnya yang tidak memungkinkan untuk dia keluar. Karena dia secara dalam fase pertumbuhan rahang itu kan benih giginya itu yang di dalam rahang itu kita kan nggak tahu ininya ya. Ternyata dia nggak kebagian tempat yang cukup. Nah itu yang kadang, karena disebut gigi bungsu karena dia paling terakhir dalam struktur dari 32 gigi dia paling terakhir keluar di bawah kanan kiri dan atas kanan kiri. Itu posisinya di bagian mana, Dok? Di geraham terakhir. Di geraham kita kan terakhir punya 3 ya, geraham ya, geraham 1, geraham 2, geraham 3. Dia geraham ketiga. Iya. Biasanya dia itu munculnya di usia berapa, Dok? Kan paling bungsu nih, paling terakhir. Ya. Seperti apa, Dok? Sebenarnya di atas dia sebenarnya harusnya di atas 18 tahun dia udah keluar. 18, 19, 20-an paling rame. Usia itu paling umum, paling banyak kejadian. Tapi kadang 15, 16 tahun ini udah mulai kelihatan. Kalau dia mulai ini udah mulai sebagian. Tapi kalau bermasalahnya biasanya di usia rata-rata itu di atas 19, 20-an ke atas. Itu usia-usia yang wajar Ya, gitu ya, Dok, itu yang paling banyak. Tapi kadang dari usia 15, 16 itu udah ketahuan. Udah ketahuan, Dok? Baik. Karena dia belum terbentuk sempurna tapi sudah mulai menampakkan dirinya. Ya. Lantas kemudian fungsinya apa, Dok? Kalau memang dia muncul paling terakhir seperti itu. Ya. Toh di umur 17 ke bawah kan kita sudah bisa Nah. mengunyah seperti itu. Sebenarnya kan ini kan idealnya struktur rahang kita itu kan sebenarnya sebenarnya Tuhan ciptakan rahang kita ini dengan jumlah gigi segitu itu idealnya untuk memaksimalkan gigitan sebenarnya. Tapi dalam perkembangan ini terkait dengan pola inilah tumbuh kembang rahang ya. Kan kita tahu orang sekarang itu cenderung makan yang lunak-lunak, menghindari yang keras-keras. Orang dulu itu memakan yang keras-keras. Daging, coba kita makan ke toko rumah makan yang dagingnya keras, nggak akan masuk lagi orang ke situ. Tapi dulu kan orang nggak ada pilihan, daging dibakar mentah-mentah, agak setengah matang, nggak ada proses pelunakan, digigit. Jadi struktur rahangnya terbentuk dari kecil, terbentuk dengan bertumbuh maksimal. Ini kita bicara manusia di zaman apa nih, Dok? Enggak, artinya perubahan zaman itu, makanya orang dulu jarang ada gigi seperti ini bermasalah. Oke. Dia tumbuh seperti biasa karena rahangnya maksimal. Ibaratnya begini, dilatih lah, latihan terus membuat rahangnya itu tumbuh maksimal, optimal. Nah, Tuhan kan nggak bicara orang ngasih ini segigi 32 ini untuk orang yang ukurannya idealnya normal. Kan kalau orang normal rahangnya, ukuran rahang dengan giginya normal, itu pasti posisinya akan tumbuh bagus, cukup. Dia tidak akan impaksi, ini nggak akan mengganggu. Tapi karena sekarang ini ada kecenderungan orang tidak memaksimalkan lagi rahangnya dari kecil biasa makan yang lunak, otomatis rahangnya itu tidak maksimal tumbuh kembangnya. Nah itu satu sisi yang lain orang kan gini, kita kan
dari secara genetik misalnya, Iya. bapaknya punya struktur rahang secara genetik itu rahangnya besar, ibunya giginya struktur giginya yang kecil, itu cukup. Tapi sebaliknya, Oke. rahangnya kecil, giginya besar, pasti nggak cukup dong tempatnya. Itu dari secara genetik. Jadi itu yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa bisa muncul kondisi seperti ini. Oke. Jadi idealnya itu kan 32 gigi harusnya mengisi semua formasi rahang itu lengkap. Itu idealnya. Oke. Nah, kemudian kenapa dok gigi bungsu ini selalu dibilang gigi yang bermasalah? Ya. Nah, seperti apa nih dok? Ya, karena bermasalah begini. Pengertian bermasalah itu kan dia ibaratnya udah nyaman ya dengan kondisi yang ada, gigi sudah tumbuh semua yang di gram kedua. Tapi kok tiba-tiba kenapa sakit lagi ya paling belakang? Iya. Orang udah tahu kok masih sakit lagi ya. Itu satu. Paling gampang kan disebut sakitnya. Orang datang cari ke dokter itu kalau sakit. Itu dulu sakit. Cari tahu sebabnya kenapa. Nah, sakit ya berarti ada sesuatu dong dengan gigi saya ini. Tapi Iya. gigi saya kok nggak kelihatan ya sakit. Nggak kelihatan tapi kenapa sakit? Kalau bolong dia lubang, jelas ada sumbernya. Dia makan linu. Ini kan kadang linu sakit. Nyutan. Tapi nggak tahu posisi sakitnya Nggak tahu di mana ya, sakitnya. Dok, ya? Hanya bilangnya rahang bagian belakang sini sakit. Sebutnya gitu. Nah, karena dari gigi seperti ini atau di atasnya kayak sakit. Nah, itu. Nah, itu yang menjadi ini awal orang akan berpikir, nah ini bermasalah di sini. Itu satu sisi yang terlihat sakit. Sisi yang lain tiba-tiba bengkak. Tiba-tiba nggak bisa buka mulut. Dilihat nggak ada gigi yang lubang tapi bengkak. Nah, ternyata dari gigi itu. Karena posisi yang tidak tumbuh sempurna itu ada batas antara gusi dan gigi itu yang menjadi kayak kantong. Makanan terselip, terdorong, proses pembusukan di situ, infeksi. Itu. Jadi biasanya orang datang kok tiba-tiba awalnya sakit-sakit, lama-kelamaan kok tiba-tiba pagi nggak bisa buka mulut lagi, udah bengkak. Nah, itu berarti dia sudah bermasalah dengan gigi bungsunya. Oke, jadi bisa bengkak, Bengkak. bisa sakit, rahangnya nggak bisa kebuka Ya, gitu bisa kebuka. ya dok ya? Tiba-tiba, di mana sebabnya nih? Ke dokter gigi, di foto, ada gigi itu di belakang. Alasan gigi bungsu ini kemudian menyebabkan hal-hal tadi tuh kenapa dok? Nah, yang saya ceritakan tadi kan bahwa dia kan ada gusinya, kalau dia tidak tumbuh sempurna, sebagian tertutup gusi, itu aja jadi kayak kantong. Gusi dan gigi, batas antara gusi dan kantong itu sering meradang. Gusinya meradang merah, dan makanan kan sering terselip ke situ. Alasan tidak tumbuh sempurna kenapa Oh, dok? tidak tumbuh sempurna, itu tadi. Dia karena yang saya sudah sebutkan tadi bahwa karena posisi struktur perbandingan rahang dengan gigi yang tidak seimbang. Ya, jadi dia tumbuh di bawahnya itu, dia kan harus keluar. Tapi tempat nggak cukup, nggak ada lagi. Kan lengkang paling belakang dari rahang itu kan sudah optimal, nggak bisa lagi dia tumbuh. Di mana harus berdiri dan giginya selalu bilang saya harus keluar, tapi nggak ada tempat. Ya, dia dengan cara gimana dia nyumpil di mana-mana, yang penting saya bisa memperlihatkan bahwa saya ada. Kalau sempat, tapi kalau nggak dia nggak akan kelihatan di bawah. Tapi dia kita istilahkan silent killer sebenarnya. Dia Silent killer. Iya, karena dia tiba-tiba di bawah kok langsung ini gigi sebelahnya kok langsung goyang ya, yang gigi itunya langsung sakit. Padahal karena yang di bawah ini yang mendorong terus di bawah. Jadi gigi sebelahnya gini yang tumbuh bagus, dari bawah dia tekan terus, ini yang sakit. Nah, Silent killer ya dok silent ya? killernya. Jadi ternyata begitu, ini biang keroknya. Jadi harus cepat diambil ini untuk mencegah gigi depannya. Oke, jadi kemudian harus dilakukan pencegahan Pencegahan. secepat mungkin. Itu yang sekarang kita lakukan adalah mencegah, jangan sampai dia gigi depannya yang kita butuhkan tumbuhnya bagus. Kalau jadi korban kan kasihan. Ya. Jangan sampai gigi lain jadi korban ya Betul, dok ya? itu intinya Oke. kan, cegah. Lantas kemudian apakah semua gigi bungsu yang timbul itu menimbulkan rasa sakit atau seperti apa dok? Kita jeda sejenak. Baik. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Muhammad Ghazali SPBM MK selaku
praktisi kesehatan dari Primaya Hospital Hertasning. Dok, kita tadi membahas banyak mengenai gigi bungsu, gigi yang selalu bermasalah. Nah, lantas dok, apakah setiap manusia pasti akan merasakan sakitnya tumbuhnya gigi bungsu atau sebenarnya tidak juga dok? Seperti apa? Ya, kecenderungan sekarang ini sebenarnya lebih banyak yang mengeluhkan daripada yang tidak mengeluhkan. Waduh. Karena sebenarnya itu tadi saya bilang terkait pola kita. Jadi ada kebiasaan kita yang ternyata tumbuh kembang rahang kita tidak optimal sekarang ini karena pola makan. Kan kita selalu menghindari makan yang keras, padahal dari kecil membiasakan makan yang keras itu melatih otot tulang itu untuk optimal. Itu kan ya. Jadi cenderungnya sekarang, jadi kalau sekarang bilang cari yang nggak bermasalah itu tinggal sedikit. Tinggal sedikit ya, dok ya? Jadi yang bermasalah itu justru lebih banyak. Nah, ini yang jadi masalah dan dampaknya ini ternyata dampak sosialnya yang jelek karena begini. Kalau kita hitung ini secara nasional ya dari Kementerian Kesehatan dan Persatuan Ahli Bedah Mulut Maksilofasil Indonesia itu membuat sebuah namanya panduan PNPK, Panduan Nasional Tata Laksana Klinis dari Gigi ini. Itu saking kompleksnya. Dan kalau kita lihat insidensi kasus di setiap rumah sakit, ini kasus paling banyak. Kasus paling banyak, paling dok? banyak dari semua kasus-kasus yang gigi bermasalah. Gigi bungsu banyak sekali kasusnya. Contoh-contoh kasusnya dong yang unik-unik, dok? Ya, gigi ini sendiri kan saja gigi impaksi, namanya kan impaksi. Impaksi ini sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat pasien 10 datang ke bedah mulut ya, yang secara sehari-hari di poli, mungkin 5-6 orang itu keluhan begini, gigi ini. Keluhannya karena gigi bungsu ya, dok ya? Rata-rata begitu. Jadi 5-6 orang. Itu banyak loh dari semua itu, jadi cukup tinggi. Hampir sebagian itu karena mereka ke bedah mulut itu kalau nggak ada benjolan, ada kistanya atau ini, tapi dia akan datang juga. Nah, kalau kita bicara benjolan, ada tumornya, ada kistanya, ternyata penyebabnya gigi itu juga, gigi bungsu juga. Kita bicara tentang infeksi misalnya, datang dengan kondisi bengkak, ternyata sumbernya gigi bungsu juga. Jadi memang dia penyebabnya itu banyak sekali. Jadi kalau saya bilang dari 10 pasien itu 5-6 yang terkait dengan itu memang seperti itu. Dan yang bermasalah sendiri dengan sakitnya itu banyak. Jadi orang akan datang itu dia ke misalnya dia ke dokter gigi, periksakan sering sakit giginya, disarankan difoto atau langsung dirujuk, oh gigi terakhirnya kelihatan gigi bungsunya yang bermasalah, langsung dirujuk ke spesialis bedah mulut misalnya. Nah, di rumah sakit. Nah, di situ berkebacan, oh ini gigi ininya miringnya seperti ini misalnya. Itu kelihatan. Ada beberapa contoh kasus sebenarnya yang bisa kita lihat di ini itu di rumah sakit ya sehari-hari itu kalau saya bilang ini mungkin jadi top ininya sebenarnya, top kalau paling kasus yang paling ini di bedah mulut itu malah kalau di kota-kota besar ya kayak di Jakarta atau di kota-kota Bandung dan Surabaya itu dokter bedah mulutnya itu mungkin tanda kutip dia bisa hidup dari gigi bungsu. Hidup dari gigi bungsu. Iya, karena ini maksudnya seperti apa nih, dok? Karena kasusnya itu dia sehari-hari berpraktek itu hanya berketemu gigi kasus seperti ini saja itu begitu banyak. Jadi dia nggak perlu ngoperasi, yang kan kami ini kompetensi kami kan banyak kalau bedah mulut. Kami kerjain trauma, cedera di wajah, rahang, kami kerja bibir sumbing dan sebagainya, kami kerja juga tumor, kista di rahang. Tapi kalau kasus-kasus seperti itu terhitung jari. Tapi kalau gigi bungsu bermasalah ini itu bukan jari satu, itunya begini. Ya, itu. Jadi banyak saking banyaknya kasus-kasus mengenai impaksi gigi bungsu ini ya, dok ya. Betul. Oke. Lantas kemudian dok, kalau misalnya pasien datang ke dokter mengeluh dengan adanya impaksi gigi bungsunya, apa pengobatan ataupun penanganan yang diberikan oleh dokter? Jadi kita biasanya kalau mereka datang kan orang datang itu biasa kalau ke kami biasanya itu sudah kami di rumah sakit ya. Kami itu kan pelayanan tingkat lanjut. Tingkat pertamanya dia ke klinik, ke praktek dokter dulu. Ya, di sana di praktek dokternya itu diperiksa, mereka periksa sesuai dengan ininya kompetensinya, mereka diagnosanya, ini ada gigi bungsunya ini yang tidak tumbuh, tumbuhnya tidak sempurna dan sebagainya. Dirujuk ya ke rumah sakit. Di rumah sakit kami seperti biasa kan, seperti pasien datang, kami periksa. Biasanya kami langsung buat foto dulu, ronsen. Difoto dulu. Ronsen rahang, nah situ baru kelihatan memang ada giginya yang tumbuhnya tidak sempurna, tumbuhnya sebagian saja atau memang sama sekali di bawah. Itu kita mulai dari situ kita biasanya kami sudah mulai menyarankan untuk diangkat. Nah, pengangkatan juga ada dua cara. Bisa kami lakukan dengan bios lokal saja. Bios lokal, baik. Atau dengan sekaligus kami bios total dengan di kamar operasi kami angkat. Tapi itu bukan satu. Biasanya indikasinya giginya terpendam jauh ke bawah, risiko perdarahan besar.
risiko cedera jaringan yang lain itu besar. Makanya kami ambilnya itu di kamar operasi. Karena pasien nggak akan tahan kalau hanya dengan lokal. Atau indikasinya lebih dari 2 gigi yang seperti itu. 2 gigi yang terpendam, apalagi sampai 3 atau 4 semua bermasalah, kami bawa kamar operasi, kami sekaligus di pasien dibius, kemudian diambil semua giginya sekaligus, 4 gigi diambil sekaligus. Nah, ada tidak efek samping dok setelah gigi bungsunya ini diangkat? Ya, namanya tindakan operasi semua punya risiko. Mau yang cabut gigi saja punya risiko ya. Nah, tapi kalau secara umum risiko yang biasa terjadi kan ada namanya risiko saat tindakan dan ada setelah kita operasi. Baik. Nah, kalau saat tindakan biasanya kan ada perdarahan, terus ada kalau misalnya terlalu jauh ininya ada robekan di sekitar gusi yang tidak beraturan misalnya, kalau terlalu karena pengambilan agak sulit. Kemudian yang paling sering itu perdarahan memang. Kemudian nyeri yang hebat kalau misalnya dia tidak mampu, pasiennya kan nggak mampu menahan nyeri karena giginya itu memang betul-betul di bawah diambilnya itu agak nekan saraf di bawah. Jadi kadang sakit yang luar biasa itu yang ininya bisa terjadi pada saat pengambilan. Setelah itu kan biasanya kalau operasi kan ada sedikit bengkak, ada perdarahan atau ada beberapa hari nggak bisa buka mulut dulu sementara. Itu bisa komplikasi yang terjadi kalau ambil gigi seperti itu. Butuh berapa lama dok penanganan gigi bungsu ini agar bisa kemudian kembali normal dok? Kalau biasanya itu sebenarnya sepekannya seminggu udah bagus sebenarnya ya. Sepekan sudah bagus. Cuman biasanya ukuran kita kan 3-4 hari kan harus fase itu udah lewat ya. Masih bengkak-bengkak sedikit, sakit-sakit sedikit. Karena dia kan ada jahitan biasanya. Kalau diambil gitu ada jahitan. Itu buka jahitannya sepekan, seminggu ya. Buka jahitannya 7 hari kemudian buka jahitan dan sebagainya. Itu fase itu kalau kita bilang sembuh, tanda kutip relatif sembuh. Cuma kalau mau sembuh benar-benar tulangnya tutup bagus itu biasa butuh waktu bulanan. Baik, apakah kemudian semua gigi bungsu yang bermasalah ini harus dicabut dan jika misalnya tidak dicabut dampaknya apa dok? Ya. Seperti apa? Ini menarik ini sebenarnya karena kalau saya bicara kenapa harus apakah semua harus dicabut, saya jadi teringat begini karena sekarang itu ada protokol dari pengalaman saya kemarin beberapa. Ternyata itu di sekolah-sekolah kedinasan misalnya masuk di jenjang kepolisian atau di TNI atau di sekolah-sekolah kedinasan tertentu itu yang mempersyaratkan gigi bungsu ini tidak boleh ada gigi bungsu yang bermasalah. Ya, jadi mereka itu salah satu ini. Artinya ini berdampak sebenarnya secara sosial dan ekonomi sebenarnya ke depannya dan mengganggu ini ya pasien. Jadi itu. Nah, kalau seperti ini kalau menurut saya gini. Kalau lihat ini sudah jadi tren secara kenapa harus gigi ini diambil? Kenapa harus diambil? Kalau memang itu bukan bermasalah besar untuk secara umum, kenapa harus diangkat? Ya, itu kan pertanyaannya. Biarkan aja kan. Tapi ternyata dari itu tadi saya bilang kunjungan yang banyak sekarang ini di rumah sakit itu kan bermasalah dengan gigi ini. Artinya ini kalau dari segi biaya ekonomi ini kalau tidak dia dibiarkan dia akan berobat kan misalnya gini. Datang pertama dia sakit gigi itu nggak dianggap ya obat saja. Habis waktu, habis ininya biaya hanya untuk mengobati tapi tidak menyelesaikan masalah. Itu. Nah, kalau begitu terus kan cenderung dari segi kalau hitung ekonomi kesehatannya kan kita rugi sebenarnya. Bayangkan kosnya hanya untuk 1 gigi ini aja pasien harus bolak-balik, waktunya habis. Nah, kalau kita angkat sekali gigi kita angkat kan selesai. Operasi selesai, dia tidak akan bolak-balik lagi untuk nyari sakitnya. Itu dari sisi yang ininya. Kalau yang masih ringannya lah. Kalau yang beratnya kan pasien sampai infeksi, sampai berat, infeksi. Dari segi kesehatan bisa sampai infeksi ya dok ya? Bukan hanya bisa, memang sering gitu malah. Bengkak malah nggak bisa buka mulut. Sampai beberapa kasus itu pasien kan harus, mohon maaf, sampai meninggal dunia gara-gara itunya. Sebab dari situ. Saya ingat kejadian berapa tahun lalu saya punya pasien itu saya cerita tadi ini bahwa masih remaja kan dia SMA untuk PESKI, dia masuk tim Paskibraka untuk tingkat kabupaten, tingkat provinsi waktu itu dia karena mereka kan secara fisik kan lelah. Nah, gigi yang seperti ini dia muncul keluhan pada saat daya tahan tubuh kita turun. Sakit gigi itu sebenarnya bermasalah kalau daya tahan tubuh turun. Makanya sekarang musim hujan gini biasanya banyak orang sakit giginya, banyak orang infeksi giginya muncul. Itu kan daya tahan tubuh turun. Nah, saat itu bermasalah. Dari gigi itunya jadi langsung bengkak, nggak bisa buka mulut. Ya, saya rawat di rumah sakit, tapi karena terlalu berat sekali kondisi ininya, pasien nggak tertolong.
sampai Bahkan meninggal. bisa menyebabkan kematian ya dok ya? Iya, itu dari segi infeksi. Belum lagi sebab yang lain, dia penyebab kista. Dan beberapa kista dan tumor di rahang itu adalah penyebabnya gigi yang bungsu yang tidak tumbuh sempurna ini. Baik, jadi dengan gigi bungsu yang tidak tumbuh sempurna Ya. ini bisa menyebabkan kista, Ya. bisa menyebabkan masalah-masalah Ya, lain di ya. mulut, bahkan Betul. sampai juga bisa Bisa menyebabkan kematian. kematian. Oleh Ya. karena itu tentunya baiknya langsung diperiksa Diperiksa. sebelum menjadi lebih gawat seperti itu ya Betul. dok ya. Kita masih Ya. akan ngobrol banyak dok Siap. mengenai infeksi gigi bungsu ini, Ya. namun kita jeda sejenak, saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Tingkatkan iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV bersama teman Ramadan. Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini, dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Muhammad Ghazali, SPBMMK, praktisi dari Primaya Hospital Hertasning. Nah dok, yang berkeliaran di masyarakat sana dok, mitos apa saja sih yang sebenarnya sering tersebar di masyarakat, namun sebenarnya itu salah dok dan harus diluruskan. Silahkan dok. Ya. Kalau mitos terkait gigi bungsu ini sebenarnya yang jadi ini adalah bahwa jangan cabut banyak sekaligus. Jangan cabut, Sekaligus. misalnya ada Bukan 4 biasa giginya 4 dok ya? Nah, 4 itu dikasih angkat semua, operasi semua. Nah, jangan sekaligus, nanti susah makannya, susah ininya. Padahal saya selalu berpikir begini, kami jelaskan ke pasiennya kadang, kalau satu diambil butuh waktu penyembuhan, satu lagi. Jadi 4 kali kita cemas untuk dioperasi. Tapi kalau sekaligus diambil 4-nya, itu kan kecemasannya hanya sekali saat mau operasi, setelah itu bangun selesai, udah selesai. Ternyata 4-nya udah nggak ada lagi. Tapi dari sisi medis itu aman untuk dilakukan ya dok ya? Selama ini kita lakukan seperti itu. Jadi ada 2 alternatif tindakan. Satu dengan bius lokal, sesuai indikasinya. Kemudian dengan bius umum, sesuai indikasinya juga. Jadi kami ambil, ada beberapa kasus kami sarankan pasien itu, ambil sekaligus saja Bu. 4-4-nya supaya aman. Karena contoh ya, misalnya pasiennya dari luar kota, jauh. Dia harus izin lagi, harus setiap akhir pekan datang ke Makassar untuk operasi. Nah, misalnya datang operasi 1, nanti balik lagi izin untuk pekan depan, setelah sembuh 1 izin lagi untuk ambil lagi, berapa biaya yang dia keluarkan untuk itu bolak-baliknya. Jadi tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Nah, padahal kalau sekaligus diambil mungkin kelihatannya lebih besar sedikit cost-nya, tapi kita kan waktu lebih efisien. Banyak sekali yang bisa diefisiensikan Ya, dok ya, betul. dengan misalnya dioperasi langsung Ya, mencabut 4 sekaligus. gigi Ya, seperti itu. misalnya. Nah kemudian jika setelah pasien melakukan operasi giginya Ya. diangkat, apa saja yang mereka harus hindari? Karena tadi kan dokter katakan selama 1 pekan kan dok ya, Ya. proses penyembuhannya, Ya. apa yang harus mereka hindari lakukan dok? Nah, secara umum kan kalau kita lakukan tindakan prosedur pembedahan di rongga mulut ya, itu kan kita biasanya yang paling umum itu adalah kita menjaga kebersihan mulut seperti biasa. Iya. Karena biasa kalau namanya operasi di rongga mulut kan aktivitas yang berlebihan untuk mengunyah yang keras itu dihindari dulu, makan-makan yang lunak-lunak dulu sementara ya. Kemudian tidak kumur berlebihan, tidak minum yang panas-panas dulu, itu kan protokol umum untuk setelah tindakan pencabutan gigi atau operasi di rongga mulut. Tapi mungkin yang paling ini adalah bahwa ini kan biasanya operasi gigi bungsu seperti ini kan ada gigi tetangganya juga kadang yang ini. Nah, yang harus dipahami oleh pasien biasanya itu harus dipahami dari sekarang bahwa namanya juga tindakan ya. Kadang sudah sembuh tapi gigi sebelahnya yang linu. Itu kan proses penyembuhan butuh waktu. Nah, itu yang kadang pasiennya harus ini ya, sabar dengan itu kondisi. Karena linunya itu linu ini bukan karena apa ya, memang
kemarin kan masih ada tulang nutupin, sekarang terbuka karena gigi sebelahnya diambil, jadi kosong. Itu Baik. butuh waktu. Itu butuh waktu penyembuhan, penyembuhan, seperti itu, ya. Dok, ya. Baik. Lantas kemudian, Dok, fasilitas-fasilitas apa di Ya. Primaya Hospital Hertasning yang bisa menunjang Ya. kemudian penanganan impaksi gigi bungsu ini, Dok? Baik. Untuk gigi bungsu di Primaya Hospital Hertasning ini, saya kira sudah sangat optimal. Karena pasien-pasien yang selama ini yang sudah kami lakukan untuk di poliklinik, sudah sering seperti itu. Kami lakukan operasi dengan lokal. Misalnya 1-2 gigi saja dikasih dengan yang bagusnya, karena kan di sana ya, kami begitu pasien datang, Iya. kami memeriksa secara klinis, langsung direfer ronsen untuk ronsen kan ronsen kebetulan kita pakai itu ronsen panoramik namanya. Itu tersedia di sana. Jadi difoto langsung. Saat itu mungkin hanya nunggu pasien, hanya nunggu 15 menit, 20 menit, udah ada hasilnya, udah ketahuan. Andai kan pasien siap di operasi saat itu, sudah selesai urusan sebenarnya. Bisa langsung sangat efisien ya, Dok, ya? Iya, sebenarnya waktunya itu bisa ini. Kalau pasiennya udah siap misalnya, cuma dia belum foto aja, foto ronsen ya. Pasien sudah siap untuk itu, bisa kita langsung ambil sebenarnya. Nggak perlu lagi kita tunggu 3 hari itu, nggak perlu. Asal kondisi ininya bagus. Nah, tapi kan pasien kadang datang, Dok saya masih kesakitan, nanti jangan dulu ya. Oke, kita kasih waktu obati dulu. Itu yang pertama untuk lokal anestesi, pembiusan dengan lokal di polikliniknya, dan saya kira sudah cukup. Ya, Baik. luar biasa lah untuk Sudah ininya. sangat optimal dan sudah ya. sangat efisien Ya. penanganan. Baik Itu untuk juga impaksi yang gigi bungsu. di prepare untuk kita sekaligus ambil lebih dari 2 gigi atau sampai 4 gigi, kita rawat di ini untuk kita ambil di kamar operasi, dan beberapa kasus yang kami lakukan seperti itu aman. Baik, Enak. sudah Ya. tersedia ronsen panoramik juga di Primaya Ya, Hospital ya, Hertasning, untuk bisa sangat efisiensi untuk Anda yang ingin menangani impaksi gigi bungsu Anda. Terakhir Ya. mungkin, Dok, himbauannya untuk pasien di luar sana yang mungkin mengalami masalah yang serupa, Dok, silahkan. Ya. Baik, sebenarnya ini kan fenomena sekarang ini, impaksi ini sudah tren sebenarnya. Kalau kita bicara lihat di media sosial, cari tentang impaksi ini sangat bukan hal yang ini lagi ya. Jadi memang problem umum, dan selalu kalau kita cari kata kunci impaksi bedah mulut, itu pasti banyak yang ini kita dapat itu. Nah, jadi mungkin ya, kalau kita mau aman untuk kita punya kenyamanan, tidak ada salahnya kita deteksi dari awal lah. Kalau kita misalnya usia 15, 16, 17 tahun itu boleh untuk ke rumah sakit untuk kita cek apakah saya punya potensi gigi bungsu ini bermasalah. Kan dokternya pasti akan, oh ini giginya bagus, nggak apa-apa, nggak ada potensi untuk bermasalah. Nah, kita tunggu saya tumbuhnya secara sempurna, itu kan bagus. Jadi kalau seperti itu kan kita lebih tenang. Terus kedua, tadi saya bilang banyak sekarang sekolah kedinasan itu yang membutuhkan, ini sangat berpengaruh dengan kelulusan di sekolah kedinasan. Kemarin kami penyuluhan di salah satu sekolah SMU di sini, saya bilang sekian ini kan pasti anak-anak ini kan pasti ada yang mau masuk ke Akpol, ke Akmil dan sebagainya. Itu pasti ini pasti dicek. Dan kalau dia bermasalah ada yang gigi impaksinya, yakinlah dia tidak akan lolos. Jadi bayangkan kalau kita secara fisik, anaknya sudah latihan fisik, secara akademik sudah belajar terus, tapi hanya gara-gara gigi bungsu dia tidak lolos, kan sedihnya orang tuanya, sedih yang bersangkutan. Gitu. Jadi ini lebih bagus kita deteksi dari awal, misalnya ada potensi seperti itu kita angkat. Dan yang jadi kadang orang tidak tahu bahwa gigi impaksi seperti ini, giginya sih tidak masalah yang impaksinya, tapi gigi sebelahnya yang bolong. Akhirnya gara-gara satu hilang 2, karena yang sebelahnya harus cabut juga. Jadi itu orang kalau istilahnya beli 1 gratis 1, ini gara-gara itu jadinya dapat harus 2 Sakit 1 malah hilang 2, Dok, dua-duanya, ya. betul. Padahal hanya gara-gara dari awal tidak diambil emang yang posisi gigi bungsunya. Baik, jadi memang buat para pemirsa di luar sana tidak ada salahnya deteksi di awal. Dan buat Anda yang memiliki permasalahan yang sama, jangan lupa berobat di Primaya Hospital Hertasning. Sudah banyak sekali fasilitas penunjang yang sudah sangat optimal di sana. Terima kasih sekali lagi, Dokter, Sama-sama, Mbak sudah Linda. bergabung bersama Terima kasih. kita dan juga memberikan informasi buat para pemirsa di luar sana. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Primaya Hospital Hertasning. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.